Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Aku Ridwan, absen 17. Dan aku Ari, absen 4. Pada video ini, kami akan memaparkan materi dasar tentang tanah. Yuk saksikan dulu tur kami. Nah, setelah melihat video tadi, teman-teman penasaran gak sih apa itu tanah dan bagaimana asal-usul pembentukannya? Menurut Das, di tahun 1995, dalam pengertian teknis secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat mineral-mineral padat yang tidak tersementasi satu sama lain, dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Tanah juga diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Menurut Bowles 1989, tanah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu terdiri dari boulders atau berangkal yang merupakan potongan batu yang besar dan biasanya lebih besar dari 250 mm sampai 300 mm. Lalu, yang kedua, terdapat gravel. Partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm. Yang ketiga, terdapat pasir atau sand. Partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm berkisar kasar sampai halus. Yang keempat, yaitu silt atau lanau. Partikel batuan berukuran dari 0,002 mm sampai 0,074 mm. Yang kelima, terdapat clay atau lempung. Partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 mm. Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang kohesif. Dan yang terakhir, terdapat colloids, yaitu partikel mineral yang diam yang berukuran lebih kecil dari 0,001 mm. Terdapat juga klasifikasi menurut ASTO dan USCS. Menurut ASTO, didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ukuran butir. Ukuran butir terbagi menjadi 3, yaitu kerikil, bagian tanah yang lolos ayakan diameter 75 mm dan yang tertahan pada ayakan nomor 10, pasir, bagian tanah yang lolos ayakan nomor 10 dan yang tertahan pada ayakan nomor 200, lalu lanau dan lempung, bagian tanah yang lolos ayakan nomor 200. Yang kedua, yaitu plastisitas. Tingkat keplastisan suatu tanah umumnya ditunjukkan dari nilai indeks plastisitas, yaitu selisih nilai batas cair dan batas plastis suatu tanah. USCS juga memberikan standarnya dalam pengklasifikasian tanah, yaitu pengelompokannya atas 3 kelompok besar, yaitu tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus, dan tanah organik, dengan penggunaan ayakan sebagai medianya. Pada materi kali ini, secara khususnya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul pembentukan dari pasir. Mengutip dari Wikipedia, pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus,
Ukuran pasir-pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir juga bisa mengacu pada suatu kelas tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan massa. Berikut adalah jenis-jenis pasir yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pasir elod. Adalah pasir yang memiliki tekstur halus dengan ciri utama apabila dikepal, pasir ini akan menggumpal dan tidak akan buyar kembali. Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. Biasanya pasir ini hanya untuk campuran pasir beton agar bisa digunakan untuk plesteran dinding atau untuk campuran pembuatan batako. Yang kedua, pasir beton. Butirannya cukup halus, tetapi apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan buyar kembali. Pasir ini sangat bagus untuk bangunan, terutama pengecoran, plesteran dinding, fondasi, juga pemasangan bata dan batu. Yang ketiga adalah pasir pasang. Adalah jenis pasir yang lebih halus dari pasir beton. Dengan ciri utama pasir ini adalah apabila dikepal akan menggumpal, tidak kembali lagi ke semula. Pasir pasang biasanya dipakai untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk plesteran dinding. Yang keempat yaitu pasir merah. Umumnya bagus untuk bahan pengecoran karena cirinya yang hampir sama dengan pasir beton, tetapi lebih kasar dan batuannya agak lebih besar. Yang kelima adalah pasir silika. Biasa disebut pasir kuarsa, merupakan jenis pasir yang terdiri dari kandungan mineral yang strukturnya tersusun dari silika trigonal yang terkristalisasi atau biasa disebut silikon dioksida. Dan yang terakhir, pasir uruk. Pasir uruk digunakan untuk menguruk tanah yang berfungsi untuk menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban. Tekstur pasir ini tidak sehalus pasir lainnya. Kemudian, bagaimana asal pembentukannya? Pada umumnya, sumber pasir terdiri dari dua jenis. Antara lain yang pertama adalah pasir alam, yaitu pasir yang berasal dari sumber alam seperti gunung, sungai, pasir laut, bekas rawa, dan ada juga dari pasir galian. Pasir terbentuk karena adanya proses pelapukan fisik serta kimia pada batuan. Proses pelapukan ini umumnya dianalisis secara terpisah, namun sebenarnya kedua proses ini biasanya berjalan beriringan karena keduanya cenderung saling mendukung dalam proses pelapukan. Dan yang kedua adalah pasir pabrikasi, yaitu pasir yang didapatkan dari penggilingan bebatuan yang kemudian diolah dan disaring sesuai dengan ukuran maksimum dan minimum agregat halus. Nah, sebagai contoh, gumuk pasir Parangtritis. Gumuk pasir di Parangtritis dimulai ketika meletusnya Gunung Merapi dan mengeluarkan material vulkanik yang berupa awan panas beserta debu, pasir, lahar panas, lahar dingin, dan batu-batuan yang mengalir ke sungai-sungai yang berhulu di Merapi, yaitu Sungai Opak, Sungai Bedog, Sungai Boyong, Sungai Gendol, dan lain-lain. Material vulkanik tersebut mengalir menuju muara opak hingga masuk laut. Tenaga gelombang laut yang besar membawa material tersebut terendap di pantai. Material vulkanik berupa pasir selanjutnya dibawa oleh angin dan menumpuk di suatu tempat. Syarat terjadinya gumuk pasir adalah pantai yang landai, adanya pasir sebagai pemasok material, gelombang laut mampu menghempaskan pasir dari laut ke darat, arus di sepanjang pantai kuat, serta adanya perbedaan tegas antara musim kemarau dan musim hujan. Gumuk pasir seringkali kita lihat di sepanjang pantai Parangtritis hingga pantai Depok. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye.